Josep Guardiola mengklaim bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa standar yang ada di Manchester City akan menurun menyusul kesuksesan treble musim lalu. Kali ini ia mencoba bersikap realistis terhadap laju anak asuhnya di musim ini. The Citizens telah memenangkan 5 dari 6 gelar Liga Inggris terakhir dan musim lalu juga memenangkan Piala FA dan memperluas dominasi domestik mereka ke benua Eropa untuk mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Meskipun Manchester City tidak diragukan lagi merupakan favorit di setiap kompetisi yang akan mereka ikuti musim ini, namun Pep Guardiola agak berhati-hati tentang bagaimana prospek tim. Tidak akan mungkin mengulangi apa yang kami lakukan musim lalu. Ini sekali seumur hidup, kata Pep Guardiola. Pep Guardiola melanjutkan bahwa saat ini tergantung pada kemampuan anak asuhnya sendiri untuk menentukan arah Manchester City di musim ini. Ia beranggapan Manchester City kini sedang merangkak, bukan lagi berada di posisi atas. Kami mendaki gunung tertinggi musim lalu, tetapi dalam 2 hari terakhir kami turun dari sana dan sekarang kami memulai lagi, tambah pelatih asal Spanyol tersebut. Bakary Sagna menilai Manchester City telah mendatangkan seorang pemain hebat dalam diri Mateo Kovacic, namun ia bukanlah sosok yang bisa menggantikan Ilkay Gundogan. Mateo Kovacic meninggalkan Chelsea pada musim panas ini dan menjadi rekrutan pertama Manchester City. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium tersebut membayar biaya transfer sebesar 25 juta pounds untuk sang pemain. Dia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ilkay Gundogan yang pergi ke Barcelona. Mantan bek Manchester City Bakary Sagna yang bermain untuk The Sky Blues antara 2014 hingga 2017 percaya bahwa Kovacic adalah pemain yang bagus dan menawarkan banyak aspek untuk tim arahan Pep Guardiola. Mateo Kovacic adalah pemain yang bagus, namun ia bukanlah Gundogan. Ia memiliki kualitas yang berbeda. Musim lalu Gundogan menjalani musim yang luar biasa dan merupakan pemain terbaik di liga. Dalam diri Kovacic, mereka telah menemukan pengganti yang bagus dan seseorang bisa menguasai bola, melakukan penetrasi dan memberikan umpan. Itulah yang Pep Guardiola sukai. Pemain yang memiliki kepercayaan diri dan sikap serta dapat bermain di bawah tekanan, kata Sagna. Manajer Manchester City Pep Guardiola menolak untuk memastikan apakah Joao Cancelo akan menjadi bagian dari skuadnya musim ini atau tidak setelah sang pemain absen di Community Shield. Setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Bayern Munich, Joao Cancelo kembali ke Etihad pada musim panas dan ikut ambil bagian dalam laga pramusim di Jepang dan Korea. Namun ketika pemain baru Josko Gvardiol melakukan perjalanan ke London bersama skuad untuk menghadapi Arsenal, meskipun tidak ikut bermain, tidak ada tanda-tanda dari Cancelo muncul. Tanpa adanya masalah cedera yang menghalangi sang bek Portugal untuk berada di Wembley, Pep Guardiola ditanyai apakah sang bek sayap masuk dalam rencananya untuk jangka panjang, namun ia tidak memberikan komentar apapun. Dia harus pulang ke rumah bersama keluarga dan tidak berada di sini, kata sang pelatih dilansir dari Manchester Evening News. Joao Cancelo terus dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti di Etihad dan ketidakhadirannya musim lalu tidaklah merugikan tim. Ia absen selama beberapa bulan di masa City benar-benar menemukan performa terbaiknya untuk meraih treble yang luar biasa. Klub Liga Spanyol Barcelona membuat tawaran gila-gilaan untuk Bernardo Silva pada bursa transfer kali ini. Manchester City bahkan diyakini bakal sulit untuk menolak. Silva merupakan incaran Barca sejak beberapa jendela bursa transfer sebelumnya. Meskipun beberapa tawaran Barcelona untuk menebus gelandang Portugal tersebut telah ditolak oleh Manchester City, namun Barca kabarnya tidak akan menyerah dalam usaha mendapatkan tanda tangan Silva, khususnya pada bursa transfer Agustus ini. Dilansir dari Mundo Deportivo, Barcelona bahkan memberikan tawaran sebesar 60 juta euro untuk mendapatkan Silva. Biaya tersebut kabarnya didapatkan dari kesepakatan dengan investor Jerman yang bernilai hingga 16% dari penjualan saham Barca Studios. Selain itu, Barcelona bakal segera mendapatkan dana dari nilai yang disepakati dengan PSG terkait Ousmane Dembele. Oleh sebab itu, Manchester City diprediksi akan sulit menolak tawaran yang diberikan oleh Barcelona. Kendati demikian, Manchester City dilaporkan telah membentengi Bernardo Silva dari godaan Barca dengan menawarkan kontrak baru dengan iming-imingi gaji yang cukup tinggi mencapai 300.000 pounds per pekan.
Mantan bek Manchester City Julian Lescott meyakini klub kesayangannya tidak akan mudah untuk kembali meraih trofi di musim mendatang sebagaimana musim lalu. Diketahui banyak fans dan pandit memprediksikan bahwa The Citizen bakal tsunami trofi lagi setelah di musim lalu merengkuh treble bersejarah. Kendati begitu, sang legenda tak melihat akan adanya pencapaian dahsyat bagi armada Pep Guardiola kali ini. Di mata Lescott, klub-klub rival semisal Arsenal akan semakin merapatkan gap dengan Manchester City. Tidak semua akan berpikir begitu. Bukan karena rekrutan mereka, saya hanya berpikir apa yang mereka capai berpotensi berdampak pada awal musim ini. Kenyataan bahwa orang-orang berasumsi Manchester City akan melakukannya lagi. Mau quadruple atau triple, saya sedikit ragu apa yang telah mereka capai dan betapa sulitnya itu, kata Lescott. Perjuangan Spartan Manchester City musim lalu merengkuh triple menurut Lescott sedikit banyak akan berpengaruh terhadap laju pasukan Guardiola yang dinilai bakal melamban di musim ini, sementara tim-tim yang lain dinilainya akan lebih cepat melaju. Manchester City punya peluang bagus mempertahankan gelar Liga Inggris seiring jadwal bagus yang mereka miliki di awal musim. Man City sukses merebut gelar Liga Inggris musim lalu dan bakal kembali jadi favorit untuk memenangkan gelar Liga Inggris musim ini. Salah satu hal yang membuat Manchester City punya peluang bagus untuk memenangkan Liga Inggris adalah mereka bisa mencatat start yang impresif di awal musim. Hal ini lantaran mereka didukung oleh jadwal yang terbilang bagus. The Citizens tidak akan bertemu tim-tim besar alias Big Six di 7 pertandingan awal mereka di Liga Inggris. 7 lawan pertama Manchester City musim ini adalah Burnley, Newcastle United, Sheffield United, Fulham, West Ham United, Nottingham Forest, dan Wolverhampton Wanderers. Dari deretan lawan tersebut, Newcastle bisa dibilang lawan yang paling berat seiring kesuksesan mereka menembus zona Liga Champions musim lalu. Lawan-lawan berat Manchester City baru akan muncul setelah pekan ke-7 usai. The Citizens akan bertemu Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur dalam 7 pekan Liga Inggris berikutnya.